Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas soal SKB CPNS 2020 materi pedagogi untuk bagian yang pertama. Langsung ke nomor 1. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar? A. Menyiapkan benda-benda nyata dimanfaatkan siswa belajar. B. Mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi. C. Membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. E. Membiasakan siswa kritis terhadap suatu hal. Jawabannya adalah D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. Nomor 2. Pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan A. Siklus belajar, B. Peta konsep, C. Pembelajaran konsep, D. Struktur kognitif, E. Sistem belajar. Jawabannya adalah B. Peta konsep. Nomor 3. Agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam kegiatan pengembangan diri dapat difasilitasi melalui bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kata SP, kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal, ialah A. Layanan pribadi, sosial, belajar, dan inteligensi. B. Layanan pribadi, sosial, karir, dan inteligensi. C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. D. Layanan pribadi, sosial, inteligensi, dan belajar. E. Layanan belajar, sosial, pribadi, dan kelompok. Jawabannya adalah C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nomor 4. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik adalah A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian nasional. B. Mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris. C. Melakukan kegiatan pre-test. D. Melakukan kegiatan post-test. E. Melakukan tes individu. Jawaban yang benar adalah C. Melakukan kegiatan pre-test. Nomor 5. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi interpersonal. Jawabannya adalah A. Kompetensi pedagogik. Nomor 5. Kapan merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan? A. Setelah menentukan KIKD dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. B. Setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. C. Setelah menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. D. Setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. E. Setelah KD dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus telah disusun. Jawabannya adalah E. Setelah KD dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus telah disusun. Soal nomor 7.
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Menyeluruh. Jawaban yang benar adalah B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nomor 8. Dalam mengembangkan indikator hendaknya A. Urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin ilmu, dan atau tingkatan kesulitan materi. B. Adanya keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik mata pelajaran. E. Satuan pendidikan potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Jawaban yang benar adalah E. Satuan pendidikan kompetensi daerah dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Nomor 9. Dalam mengembangkan penilaian, hendaknya memperhatikan hal berikut ini kecuali A. Prinsip-prinsip penilaian. B. Memandang penilaian dalam kegiatan pembelajaran secara terpadu, sehingga penilaian berjalan bersama dengan proses pembelajaran. C. Mengembangkan tugas penilaian yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. D. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SKKD. E. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Jawabannya yang benar adalah D. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Nomor 10. Kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkatan dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Standar kompetensi mata pelajaran. D. Kompetensi. E. Standar kompetensi lulusan. Jawaban yang benar adalah B. Kompetensi dasar. Itulah tadi teman-teman pembahasan soal untuk bagian yang pertama ini. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya.